Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fajar Maulana Sidik. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari sebuah materi yang berjudul spektroskopi. Nah, di materi kali ini kita akan mempelajari spektroskopi, yang mana spektroskopi itu adalah ilmu yang mempelajari spektrum di bidang astronomi, gitu ya, spektrum bintang utamanya. Oke, kita langsung masuk saja. Di materi kali ini kita akan mempelajari beberapa submateri, yaitu ada 5. Yang pertama ada spektrum bintang, kedua ada teori atom, ketiga hukum Kirchhoff, keempat efek Doppler, dan kelima gerak diri bintang. Gitu. Ini beberapa submateri yang akan kita pelajari mendalam nantinya. Gitu. Mungkin bagi yang belum tahu, ini merupakan prisma segitiga, yang mana ini berfungsi untuk membiaskan cahaya, merefraksikan cahaya. Nah, ini yang terjadi pada pelangi dan juga untuk memunculkan spektrum gitu pada spektrograf gitu. Ini teori atom Bohr yang nanti akan kita bahas. Yang gambar ketiga ini adalah efek Doppler. Begitu. Oke, mungkin kita lanjut. Nah, untuk submateri yang pertama yang akan kita pelajari adalah spektrum bintang. Seperti yang bisa teman-teman lihat, ini ada beberapa contoh spektrum dari beberapa bintang, yang mana kalau kita lihat, untuk tiap-tiap bintang mereka memiliki pola spektrum yang berbeda-beda. Setuju? Nah, kalau kita lihat seperti Alpha Lyrae di sini, kalau kita bandingkan dia dengan R Lyrae yang paling bawah ini, itu polanya itu berbeda seperti bagian sini contohnya. Atau enggak ini yang paling jelas ya. Kayak seperti di bagian panjang gelombang yang panjang. Nah, ini ada indikator panjang gelombang ya, yang 3.800, 4.000, ini panjang gelombangnya. Di panjang gelombang yang lebih panjang, R Lyrae ini dia garis hitam ini lebih tebal daripada Alpha Lyrae ya, kalau kita lihat pada panjang gelombang yang lebih panjang ya. Nah, itu salah satu contoh bukti bahwasanya untuk tiap-tiap bintang mereka memiliki pola spektrum yang berbeda. Nah, itu karenanya spektrum bintang itu biasa kita sebut sebagai sidik jari bintang gitu. Karena mereka memiliki pola yang berbeda dan juga dan itu akan menjelaskan komposisi nantinya. Begitu. Kita bahas lebih dalam di next. Nah, lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu apa itu spektrum. Nah, spektrum seperti yang kita lihat pada gambar sebelumnya, itu adalah sebuah kumpulan warna dari berbagai panjang gelombang yang menjelaskan intensitasnya. Jadi pada warna tertentu dia memiliki intensitas tertentu, yang mana kalau semakin tinggi intensitasnya maka warnanya semakin terang. Itu spektrum. Jadi kalau kita tuliskan, spektrum itu adalah kumpulan warna dari berbagai panjang gelombang panjang gelombang jika semakin terang maka intensitasnya tinggi. Intensitas tinggi. Nah, seperti yang kita lihat pada contoh spektrum yang diberikan, yaitu spektrum bintang Altair. Nah, kalau kita lihat pada warna hijau, panjang gelombang warna hijau, dia itu paling terang ya di sini, lebih terang daripada spektrum pada panjang gelombang warna biru. Nah, kalau kita lihat pada grafiknya, kurvanya, nah itu jelas, ya kan? Dimana yang pada panjang gelombang warna hijau ini dia itu lebih tinggi daripada si warna biru, sehingga pada spektrumnya hijau itu akan menjadi lebih terang gitu dibandingkan warna biru, yang mana panjang gelombang lebih pendek, ini lebih tinggi gitu. Jadi sumbu Y pada spektrum, kurva spektrum itu menunjukkan intensitas pada panjang gelombang tertentu atau intensitas spesifik biasa kita sebut.
Begitu. Sedangkan sumbu X itu menunjukkan panjang gelombang. Begitu. Nah, lalu bagaimana kita mendapatkan si spektrumnya ini, kurva dan sampel spektrum ini? Sebenarnya itu bisa kita dapatkan dari konsep prisma segitiga, gitu. Jadi ada cahaya putih datang, lalu diuraikan oleh si prisma segitiga ini dengan sudut prisma tertentu, gitu. Anggaplah alfa. Nantinya dia akan menguraikan sinar gelombang putih ini menjadi beberapa panjang gelombang pada warna tertentu, gitu. Yang mana ini cahaya monokromatik menjadi polikromatik. Itu salah satu sifat dari prisma segitiga, gitu. Yang mana dia menguraikan si cahaya. Nah, dengan konsep itu kita buat mekanisme spektrum, gitu, pada spektrograf, alat spektrograf, gitu. Jadi bagaimana? Nah, caranya adalah kita lihat gambar yang ini. Nah, jadi ada cahaya, sumber cahaya, awalnya itu cahaya putih, gitu. Nah, ini masuk ke teleskop. Nah, lalu ini alatnya, ini alat. Ini alatnya. Nah, ketika dia masuk ke alat, nah, si sumber cahaya putih itu akan istilahnya ditingkatkan resolusinya dengan menggunakan kisi. Nah, kita difraksikan terlebih dahulu, mula-mula, yang mana itu nanti akan membuat si cahaya putih tadi itu resolusinya semakin tinggi, gitu. Karena pada spektrograf dia memiliki resolusi spektrumnya sendiri supaya dia bisa menjadi warna seperti ini. Lihat, kalau kita lihat lebih detail lagi, itu ada kayak garis-garis sebenarnya, kumpulan garis-garis, gitu. Nah, jadi spektrum itu tadi kita kurang definisikan lebih jelas, mungkin kumpulan garis-garis warna. Nah, gitu. Kumpulan garis-garis warna, gitu. Nah, itu terciptanya bagaimana? Nah, itu dari kisi difraksi. Jadi awalnya cahaya putih, lalu didifraksikan oleh kisi-kisinya itu, lalu baru kita uraikan cahayanya menjadi berbagai panjang gelombang. Nah, nantinya dia akan dipantulkan ke kamera CCD atau fotodetektor di sini. Nah, yang nantinya dia akan menangkap sumber cahaya itu dari sensornya. Nah, nanti akan disimulasikan menjadi sebuah kurva seperti ini. Nah, nantinya si kurvanya itu akan menginterpretasikan sebagai gambar-gambar ini, yang mana itu diinterpretasikan sebagai garis-garis, kumpulan garis-garis warna ya, seperti ini. Nah, jadi itu fungsi dari kisi difraksi, yang mana kalau semakin jadi kisi difraksi itu dia mempunyai celah ya. Jadi kisi difraksi itu punya celah. Jadi misalnya ada kisi difraksi panjangnya L, nggak usah lah, gini kisi difraksi. Nah, dia itu seperti ini. Nah, ada celah. Nah, celahnya itu biasanya ordenya hampir mirip sama si panjangnya panjang gelombang gitu. Nah, yang mana itu nanti menentukan resolusinya. Nah, jadi semakin kecil dia, maka resolusinya akan semakin bagus karena si resolusi dari spektrograf itu adalah lambda, panjang gelombang cahaya yang masuk ke kisi difraksi, kita dibagi dengan delta lambda. Delta lambda ini apa? Delta lambda ini adalah si lebar kisi difraksi. Jadi dia itu ordenya adalah hampir mirip dengan si panjang gelombang. Makanya dituliskan delta lambda, bukan kayak delta D atau lain sebagainya. Delta lambda. Nah, semakin kecil, jadi semakin kecil celah di kisi difraksi, nantinya garis-garis ini akan semakin rapat. Jadinya nanti itu nggak terlalu terlihat lah garis-garisnya. Jadi akan lebih kayak warna kontinu gitu. Nah, warna jelas istilahnya gitu. Nah, itu jadi fungsi dari resolusi spektrograf. Nah, gitu ya. Jadi ada sumber cahaya masuk, nantinya akan difraksikan terlebih dahulu oleh kisi difraksi supaya resolusinya lebih bagus, baru nanti diuraikan di prisma segitiga gitu. Nantinya dipantulkan ke sisi di kamera atau fotodetektor. Begitu. Itu cara definisi dari spektrum dan juga bagaimana cara kita bisa mendapatkan spektrum.
dari alat yang namanya spektrograf. Oke, kita akan bahas sedikit mengenai diagram HR. Nah, diagram HR ini dia adalah interpretasi dari kelas-kelas spektrum, kelas-kelas spektrum terhadap luminositasnya, magnitudo mutlak dan temperaturnya. Jadi pada kelas spektrum tertentu, nantinya itu kita bisa ketahui temperaturnya, magnitudo mutlaknya dan juga luminositasnya. Gitu. Dibantu juga dengan kelas luminositasnya. Tapi di sini kita akan bahas lebih dalam mengenai kelas spektrum. Nah, kelas spektrum itu ada 7 jenis kelas spektrum. Jadi untuk diagram HR akan lebih dibahas nanti di fotometri, tapi ini kita akan bahas sedikit untuk bagian kelas spektrum, yaitu ada O, B, A, F, G, K, M. Gitu. Jadi kalau mau ngingetin, kan biasa ada kayak jembatan keledai gitu ya. Kalau aku sih lebih suka O, B, A, F, G, K, M. Kayak gampang juga gitu ngingetinnya kalau pakai huruf per huruf juga. Yang paling tinggi temperaturnya, jadi kelas spektrum ini mengidentifikasikan temperaturnya. Jadi kelas yang paling tinggi temperaturnya itu adalah O. Dan ke bawahnya nanti itu temperaturnya akan semakin rendah gitu. Itu ada O, B, A, F, G, K, M. O paling tinggi. Nah, nantinya ada subkelas. Ada kelas, ada subkelas. Nah, subkelas itu ditandai dengan angka 0 paling rendah ke biasanya maksimumnya 5 kalau nggak salah ya. Seingat saya itu 5 sampai 5. Mungkin nanti bisa cross check lagi. Nah, jadi subkelas paling rendahnya itu paling tingginya itu ada di O0. Ada di 0 gitu. Dan paling rendahnya ada di 5 gitu. Nah, pada diagram HR kita bisa lihat di sini tidak terdapat spektrum O0 ataupun O1 gitu. Jadi kalau kita lihat di di tabel diagram HR yang lebih lengkap, itu ternyata ada bintang paling panas itu di kelas spektrum O itu adalah di O3. Bahkan ada yang paling tinggi itu O2 gitu. Tapi nggak ada O1 atau O0. Itu kenapa? Nah, itu dikarenakan pada dasarnya spektrum kelas O itu dia hanya berada pada rentang 25.000 Kelvin sampai 50.000 Kelvin. Tapi sayangnya O0 ataupun O1 diprediksikan dia berada pada temperatur 60.000 sampai 75.000. Nah, sayangnya tidak ada bintang kelas O yang memiliki temperatur setinggi itu. Nah, maksimalnya ada di 50.000. Nah, itu digolongkan di O3 atau O2. Begitu. Jadi mengapa? Mohon maaf. Tidak ada kelas spektrum O0 ataupun O1. Alasannya karena tidak ada bintang spektrum kelas spektrum O yang memiliki temperatur lebih dari 50.000 itu. Gitu. Nah, namun ada nih bintang yang mencapai 80.000 bahkan 200.000 Kelvin. Nah, itu adalah bintang Wolf-Rayet yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini bintang Wolf-Rayet. Nah, jadi bintang Wolf-Rayet ini dia adalah bintang yang sangat panas karena dia memiliki temperatur bisa mencapai 250.000 Kelvin. Sangat panas. Itu baru di permukaan, belum ke intinya gitu. Bisa mencapai 250.000 Kelvin. Nah, jadi apa sih yang terjadi sama bintang Wolf-Rayet ini? Ternyata si bintang Wolf-Rayet ini pada spektrumnya dia memiliki garis emisi. Nah, ini cukup unik karena biasanya bintang-bintang itu spektrumnya adalah spektrum kontinu dan dikombinasikan dengan garis absorpsi. Namun di Wolf-Rayet ini cukup berbeda, di mana dia lebih didominasi oleh garis emisi. Yang mana dominasi ini pada garis emisi itu cenderung oleh helium, hidrogen,
hidrogen yang terionisasi, atau bahkan nitrogen dan karbon gitu. Nah, jadi seperti pada spektrum contoh ini, bintang Wolf-Rayet 137, dia terdapat karbon terionisasi 2 kali. Karbon ionisasi 2 kali. Nah, ini yang paling tinggi nih. Dia ini salah satu ciri khas garis emisi yang mana dia itu intensitasnya paling tinggi. Nah, ini dia adalah karbon terionisasi 3 kali. Nah, untuk mengionisasi suatu unsur itu membutuhkan temperatur yang tinggi atau energi yang tinggi. Jadi energi itu sebanding dengan temperaturnya. Jadi semakin tinggi temperaturnya maka energi semakin tinggi. Nah, ini bisa terbukti bahwasanya mengapa bintang Wolf-Rayet itu bisa mencapai 250.000 Kelvin karena mereka mampu mengionisasi karbon hingga 3 kali bahkan. Ionisasi 3 kali. Jadi cukup masuk akal bahwasanya bintang Wolf-Rayet ini bisa memiliki temperatur hingga 250.000 Kelvin gitu. Karena mereka saja mampu untuk mengionisasi karbon 3 kali. Begitu. Jadi untuk bintang Wolf-Rayet dia didominasi oleh garis emisi yaitu helium, hidrogen terionisasi, nitrogen ataupun karbon terionisasi seperti itu. Kita next. Nah, ini contoh-contoh spektrum bintang. Ini ada spektrum bintang kelas B2, kelas ini dari deret utama, ini kelas luminositas. Nanti akan dipelajari di fotometri, tenang aja. Deret utama. Nah, ini dia tuh ciri khasnya seperti ini. Gitu. Nah, ini kelas B. Nah, ini beberapa contoh komparasi dari spektrum beberapa kelas spektrum. Di sini ada kelas bintang O, yang mana puncaknya itu berada di panjang gelombang lebih rendah, gitu. Dan muncul beberapa garis yang menunjukkan ionisasi hidrogen dan juga helium di sini. Dan ini komparasi dari spektrum bintang kelas B. Nah, yang mana ini cenderung agak menurun nih, ya intensitasnya di panjang gelombang paling pendeknya agak geser ke kanan dia, gitu kan? Puncak intensitasnya gitu. Kalau yang O kan jelas ini puncak intensitasnya di panjang gelombang lebih pendek. Karena panjang gelombang lebih pendek artinya temperaturnya lebih tinggi menurut hukum Wien. Masih ingat kan hukum Wien? Maaf. Nah, lalu A semakin geser ke kanan lagi puncak intensitasnya. Begitu juga dengan F, kanan, G juga begitu. Jadi nanti K dengan M lebih kanan lagi. Jadi semakin rendah temperaturnya, maka puncak intensitasnya akan beralih ke panjang gelombang lebih pendek. Lebih panjang. Nah, kalau dia itu temperaturnya tinggi, nanti puncak intensitasnya berada di panjang gelombang lebih pendek. Paling kiri pada grafik spektrumnya. Begitu. Nah, lalu setelah kita mempelajari apa itu spektrum dan bagaimana cara kita mendapatkan data sampel spektrum itu, apa sih kegunaan yang bisa kita dapatkan dari spektrum itu? Nah, ternyata dari spektrum bintang tersebut kita bisa mengetahui banyak hal. Salah satunya adalah komposisinya. Nah, karena pada dasarnya spektrum itu diciptakan untuk mengetahui komposisi dari suatu makhluk hidup awalnya, yaitu kalau nggak salah ya, itu dari bakteri dan juga tanaman. Nah, kita tangkap spektrumnya nanti ada beberapa pattern pola yang mana itu kita samakan dengan spektrum milik makhluk hidup itu dan kita bisa tahu komposisinya gitu. Nah, ini beberapa contoh spektrum pada unsur di alam yang sudah diketahui. Yang mana nanti kalau kita cocokkan spektrum bintang dengan spektrum unsur ini dan ternyata mirip tandanya si bintang tersebut memiliki komposisi tersebut. Nah, contohnya hidrogen. Hidrogen itu memiliki pattern seperti ini. Nah, ini garis-garis terang ini merupakan garis Balmer. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Ini garis hidrogen alfa, ini hidrogen beta, ini hidrogen
gamma. Ya, gitu. Nah, apabila si bintang, spektrumnya bintang, dan kita melihat patternnya, polanya, dan ternyata ada pola yang mirip seperti ini, tandanya komposisinya ada hidrogennya, baik di atmosfernya ataupun di intinya. Kita asumsikan seperti itu. Begitupun juga pattern-pattern setelahnya, seperti helium, litium, oksigen, karbon, nitrogen, neon. Apabila spektrum bintang memiliki pola pola spektrum mirip seperti unsur-unsur yang ada di alam yang sudah diketahui ini, tandanya bintang tersebut memiliki komposisi tersebut gitu. Nah, selain komposisinya, apa sih yang bisa kita peroleh lagi? Yang kedua adalah rotasinya, rotasi bintang. Nah, kan apabila kita melihat spektrum, sejatinya spektrum itu merupakan kondisi ketika saat itu. Jadi ketika anggaplah kita melihat suatu matahari. Nah, ketika saat itu matahari kan cenderung kalau kita lihat rotasinya bergerak lambat gitu kan. Artinya apa? Artinya anggapnya ketika kita menangkap spektrumnya di awal-awal dengan 5 menit ke depan itu cenderung sama gitu kan. Nah, namun kalau kita ambil spektrum di titik mula-mula dengan anggaplah 5 hari selanjutnya, itu nanti ada pola yang berbeda. Nah, pola yang berbeda itu disebabkan oleh si rotasi bintangnya, rotasi mataharinya. Nah, sehingga dengan logika seperti itu kita bisa terapkan di uh, spektrum bintang nantinya. Namun ada sedikit trik yang berbeda. Nah, yang nantinya ini berhubungan dengan line broadening. Line broadening. Untuk kasus rotasi benda di tata surya itu cukup bisa terlihat jelas. Nah, itu dari line broadening. Gak juga di tata surya, tapi bintang-bintang di luar sana bisa dimanfaatkan dengan teknik yang namanya line broadening. Terdapat pelebaran garis absorpsi gitu. Nah, itu merupakan akibat dari rotasi bintangnya. Nah, lalu selanjutnya apa? Yang ketiga adalah gerak bintangnya. Ini nanti berhubungan dengan efek Doppler. Gitu. Efek Doppler. Lalu kita bisa mengetahui medan magnetnya. Nah, itu dari mana? Dari efek Zeeman namanya. Gitu. Lalu selain itu yang paling jelas adalah temperaturnya. Karena warna itu mendefinisikan temperatur si bintang. Gitu. Menurut hukum Wien. Gitu. Jadi kurang lebih ini yang bisa kita ketahui dari spektrum bintang, yaitu ada komposisinya, rotasi bintang, gerak bintang, medan magnetnya, dan juga temperaturnya. Nah, ini ada sedikit quiz. Nah, kuisnya seperti ini. Gelombang cahaya bintang pada spektrum yang ditangkap oleh teleskop biasanya memiliki pola yang sesuai dengan beberapa spektrum unsur yang sebelumnya sudah dibahas, seperti hidrogen, helium, dan lain-lain. Nah, apakah spektrum itu 100% akurat merupakan komposisi dari bintang tersebut? Nah, ini jawabannya sudah pasti tidak akurat ya, karena sebenarnya data observasi itu pasti ada yang namanya error. Nah, jadi setiap pengamatan, setiap eksperimen pasti ada yang namanya error. Setiap pengamatan pasti terdapat error. Sehingga meskipun belum tentu 100% akurat, namun hal itu bisa kita katakan cukup cukup menggambarkan bahwasannya si bintang itu memiliki komposisi seperti itu, meskipun terdapat error, tapi error tidak terlalu signifikan gitu. Jadi pengamatan itu kita melakukan reduksi error sebenarnya. Jadi kita dapat data, tujuan kita adalah meminimalisir error tersebut. Nah, gitu. Jadi setiap pengamatan pasti terdapat error dan harus
kita minimalisir. Gitu. Jadi fungsi kita mengamat adalah meminimalisir error. Makanya itu mengapa ada sesi analisis data di astronomi. Banyak analisis data karena kita harus meminimalisir error dari setiap pengamatan yang kita lakukan.